Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Katanya kebaktian sore ini salah satu yang paling seru katanya ya. Bangunnya udah siang, udah makan banyak, udah ngopi ya. Jadi sebelum kita mulai kasih salam kiri kanan bilang nih, kamu kelihatan lebih cakep sore hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pastor Andi dan juga Pastor Lia yang sudah mempercayakan saya dan seluruh tim leadership yang ada. Ini pertama kali saya ada di PIM, tapi sebelum pandemik saya ada 2 kali nggak masalah saya ada bicara di Gandaria. Dan hari ini saya mau ngajak Bapak Saudara kita belajar dari firman Tuhan. Dan untuk itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah, dan kiranya Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, kami buka hati dan pikiran kami, bicara bagi kami, sehingga kami bisa melihat dan mengerti kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menjadi Kristen, ya salah satu goal kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan apanya? Serupa dengan karakternya ya, bukan gaya rambutnya atau penampilannya, tapi karakternya. Hari ini saya mau highlight beberapa mengenai karakter karena ketika kita punya karakter Kristus, kita akan kuat menghadapi tantangan yang ada dan tentu saja hidup kita bisa jadi banyak, jadi berkat. Nah, hari ini saya akan bahas dari 2 perikop yang sangat umum banget, yang pasti mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membacanya, yaitu mengenai 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyak yang pernah baca? Boleh lambain tangan, saya pengen tahu. Oke, yang belum it's okay, karena hari ini kita mau baca. Boleh ya Bapak Ibu ya? Kita baca banyak-banyak ayat, boleh oke? Aman? Ya, baik kita akan mulai dari Markus yang ke-6 ayat yang ke-30. Saya mau ajak kita melihat dari POV yang lain mengenai karakter. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah Bapak Ibu ayat ini muncul, kenapa? Karena sebelumnya di Markus yang 6 dijelaskan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, untuk mengusir setan dan mereka semua mengerjakan itu. Dan ketika mereka selesai, mereka kembali kepada Yesus dan ayat ini muncul. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah Bapak Ibu, kita sudah baca tadi bahwa tujuan awalnya bahwa mereka ini pergi untuk ke tempat yang sunyi, supaya apa? Mereka bisa istirahat. Karena mereka sudah capek pelayanan, bekerja, makan pun sampai nggak sempat. Yesus yang punya ide, yuk kita pergi ke tempat yang sunyi. Namun ketika mereka sampai di tempat yang sunyi, karena mereka mendengar ada Yesus di sana, orang banyak sudah nyampe duluan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu hati Yesus, punya belas kasihan. Satu karakter yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, punya karakter namanya compassion, belas kasih. Nah Bapak Ibu, kita sebagai murid Kristus, kita harus juga belajar mengerti bahwa kita juga perlu punya karakter Kristus ini, belas kasih. Sekarang in this ekonomi katanya banyak orang lagi susah, banyak orang punya tantangan. Kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita juga perlu punya yang namanya belas kasih ini. Kita perlu lihat kalau ada orang susah, kita perlu support, kita perlu mendoakan, kita perlu layani dan lain-lain. Miliki sebuah karakter yang namanya belas kasih.
Nah Bapak Ibu Saudara ini gak selesai di sana karena ketika dia punya belas kasih, Yesus punya belas kasih kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, lalu, enggak benar sih, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus gak cuma berhenti, dia mulai mengajar kepada orang banyak tersebut. Nah Bapak Ibu perhatikan, goal awalnya, tujuan awalnya mereka mau pergi untuk apa? Mengasingkan diri, untuk ke tempat yang sunyi, untuk istirahat, untuk makan, untuk fellowship. Tetapi rencananya berubah. Dan Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter kepada murid-muridnya. Yang namanya nih, flexibility. Ya. Kadang emang punya tujuan, tapi karena ada compassion, berubah tuh tiba-tiba. Ya. Dan harus menyimpang sedikit, keluar daripada rencana awal. Punya yang namanya karakter kelenturan ini, flexibility. Nah Bapak Ibu, ya zaman sekarang kalau kita ketemu banyak orang tuh, orang-orang tertentu itu nggak mudah untuk bisa fleksibel. Ya, apalagi kalau kita sudah buat rencana kita misalnya kita bangun pagi kita ngopi, habis ngopi makan siang kita ke gereja, habis ke gereja kita ngopi lagi, ya kan? Habis ngopi baru kita dinner, tiba-tiba habis ke gereja kita nggak bisa lanjut ngopi, kita terpaksa harus kemana yang lain. Kayaknya tuh kayak gusar gitu ya. Karena orang yang kaku itu biasanya kalau dari A harus ke B, B harus ke C, C harus ke D, D harus ke E, F, G, H, ada runtutannya. Dan ketika berubah tiba-tiba suka uring-uringan biasanya. Ya, kalau zaman anak zaman now suka bilang gini, tuh orang tiba gini seperti kanebo kering katanya. Ya, kaku banget. Coba lihat sebelah ya teman kita, dia kaku nggak gitu ya. Nah, belajar untuk punya yang namanya apa? Flexibility ya. Kita belajar untuk lebih punya lentur sedikit. Nah Bapak Ibu kita perlu punya lentur ini. Kenapa? Kalau di rumah tangga ada yang namanya flexibility ini, kita jadi nggak terlalu banyak ribut. Ya, kecuali ya kita harus kaku kepada hal yang prinsipal. Kebenaran firman Tuhan harus kaku, yes. Tapi yang lain kita harus bisa adjust. Harus bisa lentur sedikit Bapak Ibu ya. Ada dalam hubungan, dalam ketika kita melayani, dalam berhubungan satu dengan yang lain. Ya kita belajar untuk lebih lentur sedikit, lebih fleksibel sedikit. Amin. Nah ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yuk punya yang namanya flexibility. Lanjut ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa orang banyak ikut Yesus kan. Yesus mengajar. Mungkin itu sepanjang hari. Dan murid-muridnya melihat potensial problem. Apa itu potensial problemnya? Orang banyak. Ikut seharian. Lapar pula lagi. Jadi murid-murid lihat, wah ini bakalan problem nih. Ya, jadi murid-murid punya ide. Idenya gini. Sus, kan panggil Yesus sus kan ya. Sus, bubarin aja deh ya. Supaya mereka bisa pulang, mereka bisa makan karena udah pada mau tutup gitu ya, toko-toko. Nah jadi bisa bayangkan Bapak Ibu ya misalnya nih kita mungkin minggu depan kan acara anniversary tuh. Ibaratnya jam 4 ya tadi ya. Jam 4 ya. Hari itu Pastor Andi berkhotbah dengan menyala-nyala, dia khotbah 5 jam gitu ya. Jadi kurang lebih jam 9:30 baru selesai gitu ya. Dan food court udah mau tutup, restoran mau tutup, bayangkan apa yang terjadi gitu. Pasti kan udah gak mudah itu situasinya. Tetapi saya suka kepada jawaban daripada Yesus. Murid-murid punya idenya baik, tapi jawaban Yesus itu menarik. Ayat 37 dikatakan ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini jawaban Yesus. Karena Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya begini. Ya, punya sebuah karakter namanya responsibility. Tanggung jawab. Sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar punya karakter ini. Lebih lagi Bapak Ibu. Ya, Yesus mengajarkan pada muridnya, karena mereka ikut Yesus, ya, mereka harus mengerti. Dan mereka harus belajar bertanggung jawab. Sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, hidup kita harus punya tanggung jawab, betul Bapak Ibu ya? Di keluarga kita harus bertanggung jawab. Kepala keluarga harus tanggung jawab dengan baik untuk keluarga dan anak-anak, istri dan anak-anaknya.
Istri juga bertanggung jawab, anak-anak juga perlu bertanggung jawab. Di pekerjaan juga, kita juga perlu bertanggung jawab kan, betul ya? Nanti ada doa lagi ya, Pastor Billy? Pastor Tim, ada ya? Tadi saya lihat di kebaktian yang sebelumnya, salah satunya adalah doakan supaya naik gaji. Ya, mau naik gaji, tanggung jawab. Benar gak? Tadi tuh banyak tuh doanya, mau ini, belajar tanggung jawab dulu. Kuliah aja gak bener mau naik gaji, ya kan? Kuliah aja mau pekerja gak bener, bagaimana mau promosi? Tanggung jawab. Pelayanan juga sama kan ya? Pelayanan sama gak? Ya kan? Kita belajar bertanggung jawab, dimanapun kita berada, kita belajar tanggung jawab. Ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, responsibility. Ya, tapi murid-muridnya ketika mendengar ini dia nego, ya langsung dikatakan gini, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini murid-muridnya nego. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan loh, 200 dinar itu berapa banyak? Kalau kita lihat di Alkitab, upah satu hari itu 1 dinar. Jadi kalau 200 dinar adalah upah 200 hari. Kalau 1 bulan 25 hari kerja, untuk bisa mencapai 200 dinar berarti dibutuhkan 8 bulan bekerja. Banyak gak kira-kira? Banyak ini, banyak. Jadi murid-murid bilang ini, ini duit segini loh. Mau dihabisin nih buat orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang kita gak tahu siapa itu gitu. Tapi Yesus mengajarkan hal yang baik gitu ya kepada mereka. Ya, selain kamu perlu bertanggung jawab, kamu perlu belajar namanya punya karakter generosity. Apa itu generosity? Kemurahan hati. Atau bahasa kerennya gini, enggak pelit. Coba colek sebelahnya, ya, kamu enggak pelit kan ya? Ya, enggak pelit kan ya? Ya, bermurah hati. Bapak Ibu, saya percaya kemurahan hati ini sangat baik. Kita praktekkan mulai di rumah kita sendiri. Bermurah hati. Ada amin? Ada amin? Iya kan, dimulai dari rumah kita sendiri. Saya percaya bahwa kita orang percaya, orang melihat hidup kita, kalau kita bermurah hati, mereka bisa merasakan kasih Kristus. Ya, belajarlah bermurah hati. Nah, ketika murid-muridnya menjawab Yesus, 200 dinar nih buat mereka. Tapi Yesus tuh luar biasa loh. Murid-muridnya hitungannya otaknya dagang. 200 dinar nih ya, hitung profit, loss. Tapi Yesus menjawab kepada mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata apa? 5 roti dan 2 ikan. Lucu, keren ya. Murid-murid bilang, nih 200 dinar cukup enggak gitu ya. Tapi Yesus gak nanya berapa banyak duit yang ada padamu. Yang dia tanya berapa banyak roti. Ya kan? Berbeda emang POV-nya Yesus, keren banget gitu ya. POV-nya berbeda karena murid-muridnya memikirkan hal-hal yang lahiriah. Tapi Yesus melihat sesuatu yang lain. Lanjut ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Nah Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa ketika diskusi soal 200 dinar itu belum selesai, murid-muridnya itu tidak tahu apa yang akan Yesus lakukan setelahnya. Murid-murid juga gak ngerti apakah ada mukjizat setelah itu. Tapi mereka menerima instruksi, suruh mereka duduk. Suruh mereka duduk 50 dan 100. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau kita pernah baca cerita ini, bahwa dicatat ada 5.000 laki-laki belum termasuk istri dan anak-anaknya. Jadi bayangkan kalau kita ada ya 5.000 wanita aja, 10.000 kurang lebih. Murid-murid ada berapa Bapak Ibu? 12. 12 banding 10.000, susah gak tuh ngurusin? Yes, ya. Yeah. Bayangin tuh 1.000 orang 12 asyir. Chaotic gitu. Ya. Benar Bapak Ibu. Jadi asyir gak gampang. Suruh duduk depan aja mungkin. Silakan Pak depan. Enggak, saya mau di belakang aja. Ya. Gak gampang itu. Tetapi ini menarik ya. Tapi murid-muridnya setuju. Dan melakukan arahan daripada Tuhan Yesus. Yesus sedang mengajarkan sebuah nilai, karakter kepada murid-muridnya yang namanya faith. Apa itu faith? Percaya. Meskipun belum tahu apa ke depannya. Meskipun belum ada sebuah rencana yang jelas. Tapi ketika Yesus yang menyuruh mereka,
Mereka melangkah aja. Percaya saja. Bapak Ibu, kita perlu belajar ini. Kadang-kadang kita kan pengennya ketemu di logika dulu. Tapi ketika Yesus mengarahkan, baiklah kita untuk percaya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menegadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bapak Ibu tahu artinya makan sampai kenyang itu apa? Tahu? Pernah makan all you can eat? Pernah ya? Gimana treatment kita ketika kita makan all you can eat? Gimana? Sikat bagijo, ya kan? Habiskan gitu ya. Makan sebanyak mungkin. Sampai gini, sampai tambah lagi bro. Aduh, ampun, nyerah. Dan terakhir kita, gitu. Nah itu, makan sampai kenyang. Ya, jadi ini yang terjadi. Karena mereka membagi-bagikan roti dan ikan. All you can eat. Dan mereka makan sampai kenyang. Bapak Ibu, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Yuk, belajar. Punya karakter namanya hospitality. Melayani, menjamu tamu dengan kerendahan hati. Karena nggak tahu nih 10.000 orang ini siapa. Mereka nggak kenal. Mereka orang-orang lapar. Ya, layani dengan baik. Sampai mereka kenyang. Tahu sampai kenyang gimana? Lagi makan lagi. Lagi dong. Tambah lagi yuk. Tambah lagi. Yuk makan lagi. Sampai kenyang. Bapak Ibu ya di tempat kami biasanya kami sediakan makanan buat anak-anak youth dan uni. Setiap hari Sabtu kami kasih free food ya. Makanan buat anak-anak muda. Ya setiap minggu kurang lebih 800 sampai 1.000 packs makanan. Ya karena ibadah kami sore setiap bubaran gereja kami kasih makanan. Bapak Ibu tahu setiap kali anak-anak muda itu sore-sore ngantri makanan gimana? Namanya juga anak muda lapar gitu ya. Ayo antri. Waduh antri. Saya mau ambilin buat teman gitu. Dibatasin seorang satu supaya bisa dapat. Ya, nggak gampang ngurusin orang lapar. Iya benar. Ya, nggak gampang. Tapi murid-muridnya ini ya melayani 10.000. Bayangin sebuah karakter yang dibangun, yang dilatih namanya hospitality. Belajar. Nah Bapak Ibu, mungkin apa hubungan sama kita? Kita mungkin nggak ngurusin orang lapar, tapi Bapak Ibu bekerja kan? Setiap hari kita ketemu customer, kita ketemu klien, kita ketemu orang yang bekerja bersama. Kita perlu melayani dengan baik. Oh tapi saya cuma buka toko. Emang buka toko gak ketemu orang? Dia cuma orang nanya-nanya. Karena dia nanya, kita layani baik. Harga kita lebih mahal sedikit, dia tetap beli sama kita. Kenapa? Si bosnya baik gitu. Ya kan? Coba jutek. Langsung pindah toko sebelah, ya kan? Toko online lebih banyak. Bisa di-compare. Tapi pelayanan saudara, ya itu yang membedakan. Bapak Ibu tiap hari kita dealing business with people. Ketemu orang. Orang tuh senang untuk bisa dilayani baik. Betul Bapak Ibu? Nah untuk itu kita belajar punya hospitality ini. Dimanapun bidang kita belajar untuk punya karakter ini. Nah lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah Bapak Ibu ini menarik ya. Ya, dari tidak ada apa-apa. Dengan modal cuma sederhana 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. From nothing to something. Ya, from zero to hero gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu bayangin, Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter kepada mereka. Lihat sih, ya dari nggak ada apa-apa bisa jadi berkelimpahan. Punya karakter namanya apa? Gratefulness. Bersyukur. Setiap hari kita perlu bersyukur. Mungkin hari ini kita dalam tantangan, kita lagi punya masalah. Kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita bersyukur, itu akan membuka banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Belajar bersyukur. Ya, punya namanya gratefulness di dalam kehidupan kita. Nah, saya lihat nih jemaat yang sore ini kan lebih seger ya. Udah mandi, wangi ya. Kelihatannya cerdas-cerdas. Saya punya kuis buat Bapak Ibu Saudara. Nah kuisnya begini. Kalau tadi kita sudah baca,
bahwa ada sisa 12 bakul roti. Betul? Betul? Pertanyaannya, siapa yang bawa pulang 12 bakul itu roti? Halo? Halo? Oke, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Menurut Bapak Ibu, siapa yang bawa pulang roti tersebut? Siapa yang setuju murid? Oke, murid. Sisi sini. Murid. Saya juga berpikir bahwa itu murid. Ya, karena begini, murid ada 12. Bakul ada 12. Kayaknya cocok gitu ya. Ya, kayaknya cocok, tapi kita baca Alkitab. Nah, Alkitab menjelaskan dengan pasti. Ayat berikutnya, perikopnya sudah berubah. Perikopnya mengenai apa? Yesus berjalan di atas air. Tapi ini menjelaskan, makanya baca Alkitab itu jangan setengah-setengah. Ya, kita perlu baca dengan lebih baik, dengan holistik. Ayat 45 dikatakan nih, sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah apa? Ya sesudah itu sudah apa? Sesudah makan sampai kenyang. Yesus segera memerintahkan siapa? Murid-murid ngapain? Naik ke perahu, jelas. Murid-murid belum sempat babungkus. Belum sempat tuh take away. Langsung disuruh naik ke perahu. Ya, jadi kita sudah bisa jawab ya. Hari ini ya, yang bawa pulang 12 bakul bukan murid-murid. Jadi siapa dong yang bawa pulang itu roti dan ikan? Kemungkinan besar. Yang bawa pulang adalah emak-emak yang bawa Tupperware, ya kan? Ya jadi mama jangan cegat saya, itu kan dugaan doang ya. Nah jadi gini Bapak Ibu. Nah dari sini kita belajar Bapak Ibu. Ketika Yesus memerintahkan mereka segera naik ke atas perahu. Sebenarnya Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter namanya obedience. Mengajarkan sebuah yang namanya ketaatan. Ya, murid-murid segera. Nah kalau kita belajar parenting, kita mau ngajarin anak-anak kita. Ya, hal yang pertama yang kita perlu ajarkan kepada anak kita adalah belajar taat. Ya, taat itu segera. Nah Bapak Ibu, itu merupakan sebuah tindakan bahwa kalau kita mau taat ya harus segera. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Ya, murid-murid segera naik ke atas perahu. Itu taat. Nah Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya karakter ini? Karena ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau taat gak? Ketika kita Roh Kudus berbicara sama kehidupan kita, mau taat apa enggak? Ketika kita berjumpa dengan kebenaran ini, kita mau taat apa enggak? Aduh sorry bro, kalau soal mengampuni mah kayaknya gue enggak deh ya. Aduh berat deh, belum pernah sih yang disakitin gitu kan. Ya, oh lu kan gak tahu situasi saya, hidup saya susah gara-gara dia gitu. Kayaknya susah gitu ya. Oh memberi lagi, ya memberi lagi. Oh melayani, enak aja, emang gue pengangguran ya kan. Nah Bapak Ibu seringkali kita enggak merespon dengan benar. Enggak memiliki yang namanya karakter ini. Hari ini saya mengajak Bapak Saudara, kita belajar punya karakter namanya obedience. Lanjut ya Bapak Ibu. Setelah ia berpisah, sesudah itu segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah Bapak Ibu, kita perlu baca ayat ini dengan clear. Karena yang disuruh naik cuma murid-muridnya. Yesusnya gak naik dalam perahu. Dan murid-muridnya naik ke atas perahu dan ketika dia naik perahu untuk pergi ke Betsaida, di dalam perjalanan mereka mendayung menuju ke Betsaida, ketemu angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang membuat mereka gak bisa menuju ke seberang. Karena angin itu mendorong mereka kembali kepada titik awal. Sehingga mereka berkesusahan untuk mendayung gak kemana-mana. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Yesus yang suruh mereka untuk naik perahu. Dan mereka ketemu dengan kesusahan yang demikian rupa. Nah Bapak Ibu pernah kebayang gak? Kalau kita ikut Tuhan ya, kok hidup saya sama susah ya? Oh saya hidupnya
ikutin perintah Tuhan kok bener, seakan-akan saya hidupnya jadi susah. Mungkin kita jadi ngedumel di mana Tuhan. Katanya hidup benar Tuhan bela. Katanya hidup benar Tuhan berkati. Itu kan mungkin cerita hati kita. Tapi kalau kita baca baik-baik di sini, Yesus melihat mereka. Artinya apa? Yesus tahu. Yesus gak meninggalkan mereka. Namun Yesus menunggu waktu yang tepat. Kasih tahu sebelahnya, tunggu waktumu akan tiba bro ya. Tunggu waktumu akan tiba. Dan ayat ini mencatat ketika jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, betul ya? Kenapa? Karena Yesus melihat waktu yang tepat. Karena di sini Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter namanya endurance. Ya, bertahan di tengah kesulitan. Hari ini kalau mungkin Bapak Ibu di tengah kesulitan, kita berdoa, Tuhan belum jawab. Kita sedang berusaha segenap hati kita, belum terjadi sesuatu. Mungkin karakter ini Tuhan sedang latih dalam kehidupan kita. Miliki yang namanya endurance. Bertahan di tengah kesulitan. Ya, lanjut ya. Ketika mereka melihat dia, siapa sih? Mereka itu siapa ya? Murid-murid. Dia itu siapa? Siapa dia? Yesus. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah apa? Adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Nah Bapak Ibu, bisa dibayangin gak? Murid-murid lihat siapa tadi? Lihat siapa? Lihat Yesus. Terus dilihat sebagai apa? Murid macam apa itu? Ayo. Murid macam apa yang demikian? Ini murid yang hidup bareng sama Yesus. Ini murid-murid yang melakukan mukjizat bersama Yesus. Ini murid yang tinggal bareng sama Yesus. And then ketika Yesus bergerak dengan cara yang luar biasa, yang berbeda dan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, mereka salah mengerti. Nah bayangin, mungkin selama ini kita mengharapkan Tuhan bekerja dengan caranya kita. Tapi Tuhan selalu bekerja dengan cara yang luar biasa. Kasih tahu sebelahnya, jangan ngarapin yang itu-itu doang bro, biasa itu. Tuhan bergerak dengan cara yang luar biasa. Lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita belajar, jangan seperti murid-murid yang demikian. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah. Apalagi? Aku ini, jangan takut. Kasih tahu sama diri sendiri, tenanglah, ada Yesus, jangan takut. Yesus mengajarkan sebuah karakter lagi yang namanya faith, percaya. Lanjut ya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ya, segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah dan mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, roti apa tadi? Roti apa? Roti yang mana? Yang 5 roti 2 ikan itu ya. Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hari ini ya, kalau judul khotbah saya adalah melihat dan mengerti. Kenapa? Karena murid-murid mereka melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi, tapi gak ngerti-ngerti juga. Hari ini jangan pulang sebelum kita belajar mengerti banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Penghalangnya satu, karena hati mereka degil. Degil dalam bahasa aslinya arti gini, poro, bukan pororo ya, poro. Ya, poro artinya apa? Poro tuh hati yang keras, hati yang tumpul, hati yang tidak peka. Ini yang menjadi problem sehingga murid-murid tidak bisa melihat dengan benar dan hati mereka keras. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu semua, jangan pulang sebelum kita cek hati kita. Ada beberapa ciri daripada hati yang degil ini. Ciri yang pertama adalah tidak peka terhadap pekerjaan Tuhan. Sama seperti murid-murid gak peka apa yang sedang terjadi.
Mereka cuma melihat ini apa yang mereka bisa, ya kayaknya gak jelas gitu apa yang mereka lakukan. Hari ini kita perlu belajar peka terhadap pekerjaan Tuhan. Yang kedua ciri-cirinya adalah sulit memahami kebenaran rohani. Murid-murid kayaknya gak bisa menerima kebenaran itu dengan benar. Ya, kalau bahasa zaman sekarang itu gini, saya ada datang ke gereja, tapi saya gak dapat apa-apa. Coba colek sebelahnya, sering gak dengar kata-kata seperti itu? Kenapa? Karena menolak kebenaran itu. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Murid-murid yang mereka pikirkan gini, ada orang banyak nih, suruh pulang deh. Kenapa? Kalau enggak kita jadi ribet. Ini duit berapa banyak yang kita harus habiskan. Itu yang ada di pikiran murid-murid. Selalu berpikir yang lahiriah, itu ciri-ciri yang degil. Yang keempat cirinya adalah nih, tidak berubah. Walaupun sudah mengalami Tuhan. Ya ampun, ini murid-murid kurang mengalami Yesus apalagi. Ya, melakukan banyak hal bersama dengan Yesus. Mungkin sama seperti saudara dan saya nih. Mungkin kita pernah dijamah Tuhan. Kita pernah mengalami kesembuhan. Kita doa, kita bergumul sama Tuhan. Tuhan jawab doa kita. Gak berubah juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita bisa belajar bahwa kedegilan bisa terjadi kepada orang percaya. Gak terlepas berapa lama kita jadi orang Kristen. Berapa lama kita mungkin dari lahir kita sudah shalom dan haleluya. Karena murid Kristus tidak kebal terhadap namanya degil hati ini. Jadi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu mari kita lihat hati kita. Ya, jangan sampai ini menimpa kehidupan kita. Karena kedegilan menghambat pertumbuhan karakter Kristus. Karena mereka degil maka mereka gak bisa lihat tuh karakter ini. Mereka gak bertumbuh dan mereka gak juga ngerti. Dan kedegilan selalu berhubungan dengan ketidakpercayaan. Bapak Ibu, karena logika yang lebih banyak. Sama seperti murid-muridnya, lihat Yesus berjalan di atas air, mereka gak percaya. Mereka gak pernah lihat hal yang demikian, mereka berpikir ini setan gitu. Jadi dia lupa, mereka lupa bahwa Yesus sanggup lakukan yang luar biasa ini. Jadi hari ini apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Jangan pulang sebelum kita cek hati kita. Jangan pulang sebelum kita bereskan hati kita. Jangan bawa pulang lagi hati yang degil Bapak Ibu. Sore hari ini saya mau ngajak, mari kita cek hati kita. Yang terakhir, setelah kita cek ini, kalau kita didapati ada yang degil, saya mau ajak kita minta Roh Kudus jamah hati kita. Biar Roh Kudus lembutkan hati kita, bahkan beri kita hati yang baru. Untuk kita bisa punya hati yang lebih lembut, hati yang peka, hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan satu ayat terakhir dan saya selesai, saya minta teman-teman presiden worship boleh bantu saya. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Hari ini Bapak Ibu jangan pulang sebelum kita minta hati yang baru, hati yang lembut. Dan biar hati yang keras Tuhan gantikan dengan hati yang lembut. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami Tuhan? Berapa banyak yang mau punya hati yang lembut? Bolehkah saya undang Bapak Saudara kita bangkit berdiri? Sore hari ini Tuhan kami mau lihat hati kami. Saat pujian ini menaikkan biar kami terus merenungkan firman Tuhan ini. Silakan. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga
Bolehkah pada saat semua mata dipejamkan, hati difokuskan. Berapa banyak dari saudara berkata, saya mau menang terhadap hati yang degil ini. Saya gak mau pulang sebelum beres dari hati yang degil ini. Kalau saudara berkata, Tuhan jamah aku, berikan aku hati yang lembut, hati yang taat. Bolehkah kita dengan segala kerendahan hati yang mau saja, taruh tangan kananmu di dada. Yes, terima kasih Tuhan, kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Ini tanda bahwa kami rindu Tuhan mengalami perubahan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah setiap hati Tuhan. Biar kami didapati memiliki hati yang mau berubah Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau berubah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati ini dijamah Tuhan, dipulihkan, dikuatkan, diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, setiap pribadi ini Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berurusan, Kau yang beracara terhadap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami pulang dengan hati yang lembut. Kami pulang dengan hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan, ku perlu Kau Tuhan.